والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 4. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir ini yang kita mulai dari ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang tidak sempurna akalnya harta mereka yang kamu dijadikan oleh Allah sebagai pengurus mereka, dan berilah mereka belanja dari harta mereka itu dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini perlindungan kepada anak yatim, perlindungan kepada perempuan yang pada saat itu berada pada posisi yang sangat lemah. Nah, di antara bentuk perlindungan itu, orang-orang yang misalnya anak yatim itu, kalau mereka punya harta, maka hartanya itu harus dipegang, diurus oleh wali yang mengurus mereka. Jangan diserahkan kepada mereka ketika mereka masih belum sempurna akalnya, belum balik. Kenapa? Karena nanti akan tersia-siakan begitu saja. Sama anak kecil, nah, dikasih ngurus dewe habis. Jadi salah satu bentuk perlindungan itu, harta mereka ditahan, dijaga. Nanti kalau mereka sudah dewasa, dikembalikan kepada mereka. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya menafsirkan as-sufaha, yang akalnya belum sempurna itu adalah al-mubadzirina minar rijali wan nisa wassibyan. Yang tidak sempurna akalnya itu maksudnya orang-orang yang melakukan perbuatan tabdzir. Tabdzir itu boros, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan juga anak-anak. Jadi orang yang boros itu dia tidak bisa memakai duit. Pokoknya kapan nado tuh habis. Kenapa? Karena agak kurang misalnya. Nah, itu supaha itu kan bisa jadi karena masih kecil, akalnya belum
sempurna, bisa jadi karena agak kurang, walaupun lah dewasa, tapi uangnya agak kurang. Idiot lah misalnya, idiot, atau bahasa ini nih agak kurang dikit. Kalau kita kasih duit habis baik, nah itu supaha namanya. Mereka itu tidak boleh menggunakan harta mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sempurna akalnya, kaget habis, dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya lagi. Maka orang-orang yang seperti ini harus ada yang ngurusnya. Jadi ada namanya, orang itu disebut dengan mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang-orang yang di hartanya itu ditahan, tidak boleh diberikan kepada mereka. Nah itu mahjur alaih itu banyak sebabnya. Salah satunya itu mahjur alaih itu bisa babis safah, karena orangnya tidak sempurna akalnya, sehingga kalau dia diberikan hartanya maka itu akan tersia-siakan. Ada yang mahjur itu karena dia masih kecil, maka dia dibatasi, tidak boleh menggunakan hartanya sampai dia dewasa, nanti baru diberikan kembali kepadanya. Ada yang mahjur alaih itu karena dia banyak utang, banyak utang, dia punya harta, itu hakim berhak menahan harta mereka. Kenapa? Ya kaki habis dijual-jual, utang tidak dibayar. Itu namanya mahjur juga, orang yang dibatasi kewenangannya untuk menggunakan harta mereka sendiri, walaupun itu harta mereka. Cuma nanti penggunaannya tidak benar, maka itu bisa ditahan. Nah ini yang dalam ayat ini, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan kepada mereka yang tidak sempurna akalnya atau belum sempurna akalnya, itu harta kalian yang ada dalam kekuasaan kalian, yang kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengurus mereka. Kamu yang jadi wali, yang ngurus, nah itu jangan dikasih, tapi ditahan. Kemudian apa lagi? Warzuquhum fiha, berilah rezeki mereka, berilah mereka rezeki dari harta itu. Maksudnya apa? Beri mereka makan dari harta itu. Maksudnya kamu yang belanjonya, kamu yang ngurus harta itu. Nah untuk mereka makan, kamu yang kasih makannya dari harta itu. Jangan diserahkan mereka hartanya, kemudian kamu belanja dewe, makan dewe. Itu jangan. Kamu pegang, kamu yang belanjakan untuk makan mereka. Waksuhum fiha, dan untuk beli pakaian mereka kamu galuh, jangan suruh mereka. Kenapa? Ya kaki kena tipu wong, ini namanya yang akalnya belum sempurna. Jangan, anak kecil, nah kamu berangkatlah beli baju dewe, kaki harga baju sekian, ditengok wong budak kecil tahu tak, ngerti dah, maka dinaikkan 5 kali lipat, 10 kali lipat misalnya, tidak tahu, sehingga habis begitu saja. Maka mereka-mereka yang seperti ini harus ada yang ngurus, harus ada yang ngurus. Yang ngurus inilah yang mikirkan makannya, silakan ambil dari harta mereka untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk makannya, untuk pakaiannya. Wa qulu lahum
qawlan ma'rufa. Selain kasih mereka makan, kasih mereka pakaian, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, ini jadi perintah untuk melindungi orang-orang lemah. Di antaranya itu lemah itu bukan hanya lemah karena tidak punya harta, tapi ada juga orang walaupun punya harta banyak tapi akalnya masih lemah. Ini juga harus dilindungi. Jadi melindungi itu satu, memang orang lemah secara fisiknya atau lemah secara ekonominya atau lemah akalnya. Orang-orang yang lemah akalnya itu wajib dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan dalam Islam itu adalah mengurus harta mereka, tidak diserahkan kepada mereka sampai kondisinya normal, ditahan, digunakan untuk kepentingan mereka dengan cara yang baik, jangan khianat, itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW itu kan pahala ngurus anak yatim itu luar biasa besarnya, tapi khianat ngambil harta anak yatim itu juga luar biasa besar dosanya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim kahataini, kata beliau, saya dan orang yang ngurusi anak yatim itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah, maksudnya dekat. Kayak di surga, aku dengan yang ngurusi anak yatim itu sangat dekat di surga nanti. Tapi sebaliknya ancamannya kepada yang khianat, misalnya dia ngurusi anak yatim, ini ada hak anak yatim, tapi dia korupsi dari hak anak yatim itu untuk kepentingan pribadinya. Dia beli baju 100.000 misalnya dari harta anak yatim, tapi dia catat 150.000, 50.000 masuk kantong. Kapan belanja lagi, korupsi terus tiap kali belanja. Nah, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena kita berbuat zalim itu kepada semakin objek atau orang yang kita zalim itu semakin lemah, maka semakin besar dosanya. Jadi beda, kita belago misalnya setara, kita saling pukul, dengan mukul anak kecil beda dosanya. Mukul anak, karena tidak setara, karena dia lebih lemah. Semakin lemah orang itu kita zalimi, maka semakin besar dosanya. Maka menzalimi anak yatim itu lebih berat ancamannya dibandingkan menzalimi yang lain yang punya kekuatan. Jadi menzalimi pihak yang lemah itu lebih besar, maka banyak diingatkan. Tapi ini sebanding dengan kalau kita amanah ngurusnya dengan sebenar-benarnya, pahalanya juga besar. Nah, sekarang itu kadang-kadang anak yatim itu dieksploitasi oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Ada orang dia bikin panti, ya itu sangat bagus sekali untuk mengurus anak-anak yatim. Akan tetapi kadang-kadang itu jadi jualan, kemana-mana cari bantuan. Setelah dapat bantuan, separuhnya ke pribadi. Ini kan oknum, banyak
kejadian-kejadian seperti itu. Yang ini dijadikan alat. Itu kalau benar-benar itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau melakukan eksploitasi itu juga luar biasa dosanya. Bahkan ya, terkadang ada yang mengatasnamakan pondok pesantren misalnya, pesantren khusus anak yatim, tapi nanti berlaku khianat dalam kepengurusannya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena Islam itu sangat memperhatikan hak-hak orang yang lemah, termasuk hak-hak anak yatim. Maka di sini diperintahkan diserukan kepada para wali, orang yang ngurusi anak yatim itu, nah itu wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu berikan harta kamu itu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang ada dalam kekuasaanmu. Jangan berikan kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Tapi kamulah yang ngurus makannya, kamulah yang cari pakaiannya dari harta itu. Tapi ingat, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kamu berkata dengan mereka dengan perkataan yang baik. Jangan mentang-mentang kamu ngurusnya, kamu kasar, kamu menyakiti mereka dengan ucapan kamu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Maksudnya sampai mereka balik. Kalau mereka tadi masih kecil, harta mereka ditahan, diurus dengan baik, kasih mereka makan dari harta itu, kasih pakaian, perlakukan mereka dengan cara yang terhormat, cara yang baik. Nah kemudian kalau mereka sudah balik, nah itu diuji itu maksudnya kira-kira lah pantas apa belum dia ini untuk megang hartanya dewe. Kira-kira lah cakap belum dia ini kalau diserahkan. Kira-kira bakal habis bayar apa tidak ini kalau diserahkan kepada mereka. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu merasa mereka sudah cerdas, sudah bisa mengelolanya dengan baik sendiri, sudah bisa mandiri menggunakan harta itu, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Jangan ditahan lagi. Dia lah pacak ngurusinya dewe. Tapi walaupun sudah balik, tapi ternyata dia belum bisa mandiri. Otaknya belum sempurna nian misalnya. Sehingga kalau diserahkan bakal habis-habis saja. Nah itu tunggu sampai mereka benar-benar rusdan. Rusdan itu bisa mandiri dengan baik, mengelola sesuatu dengan baik, cerdas. Jadi diuji itu maksudnya diperiksa, dicek, dilihat kira-kira sudah mampu mengurus sendiri atau belum. Kalau mereka sudah balik, hatta idza balagun nikah,
sampai dia cukup umur untuk menikah. Ini ayat ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang melarang nikah sebelum baligh. Tapi mayoritas ulama boleh nikah sebelum baligh. Nah, cuma ada yang tidak boleh. Dasarnya ayat ini ngapa? Karena dalam ayat ini disebutkan sampai mereka cukup umur untuk menikah. Berarti untuk menikah itu ada umurnya. Tidak baca langsung nikah. Umurnya itu berapa? Ya, umurnya ya baligh. Kapan baligh itu? Baligh itu kalau laki-laki, kalau dia sudah pernah mimpi melakukan hubungan suami istri, atau mimpi kemudian keluar sperma dalam mimpi itu. Kemudian kalau ternyata tidak juga, maka itu sampai umur 15 tahun. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Tapi kalau tidak haid juga, maka itu batasnya adalah umur 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun itulah pasti balik itulah. Mau sudah haid atau belum, mimpi atau belum, sudah 15 tahun itu sudah balik. Tapi 15 tahun yang dimaksud itu adalah 15 tahun Qamariyah, bukan 15 tahun Syamsiyah. Kita salah hitung. Misalnya lahir 1 Januari 2026, 15 tahunnya itu bukan 1 Januari 2000 berapa? Kalau 26, kalau tambah 15, 41. Bukan 1 Januari 2041, 15 tahun dalam hitungan fikih, bukan. Itu kan tahun Syamsiyah itu. Tahun Syamsiyah itu setiap tahun kan selisih 11 hari dengan tahun Qamariyah. Kalau 15 tahun, 11 kali 15 selisihnya berapa? 165 hari. 165 hari berapa bulan? Nah, apa? 5 bulan lebih. 5 bulan 130, 5 bulan. Artinya dalam hitungan kita itu 14 tahun lewat 7 bulan atau 6 bulan lebih, itu sudah balik. Itu sudah balik, bukan 1 Januari 2041 baliknya, tapi tahun 2040. Tahun 2040, kira-kira bulan 7 2040 itu dia sudah balik. Jadi itu hitungannya tahun Qamariyah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai, terus kamu periksa kondisinya sampai mereka mencapai usia yang pantas untuk menikah, sampai balik. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau rasa-rasanya mereka itu sudah cerdas, lah bisa ngurus dewe, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Jangan kamu tahan lagi. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Dan jangan kamu memakan harta mereka secara berlebihan dan buru-buru membelanjakan harta mereka itu sebelum mereka dewasa. Kamu cepat-cepat nak ngabisinya sebelum mereka dewasa. Kapan dewasa ternyata dikit lagi. Jangan kamu makan harta mereka dengan berlebihan. Oh, berarti kalau tidak berlebihan boleh.
Atas dasar apa? Atas dasar upah. Jadi upah standar tuh kalau bahasa kita sekarang itu UMR lah misalnya. UMR itu kalau orang pegawai misalnya segitu gajinya. Nah ini gawainya dia ngurusi itu. Hartanya banyak, anak yatim nih misalnya, peninggalan uang tuanya banyak, yang ngurusnya itu boleh ngambil atas dasar upah yang pantas ya. Jangan berlebih-lebihan, mentang-mentang ini ditinggali uang tuanya kebun sawit banyak, nah ini sekendak-kendak ngambilnya tuh. Nah, ini apa upah aku ngurusnya katanya. Walaupun ngambil upah, ngambillah upah yang sewajarnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tetapi kata Allah, siapa yang dirinya kaya, maka kalau bisa jangan makan harta anak yatim. Jangan ngambil upah pun jangan. Kalau kamu ngurus anak yatimnya punya harta, peninggalan uang tuanya, kamu wong kaya, kamu mampu, jangan diusik harta anak yatim. Jadilah kamu sukarelawan baik, ikhlas baik ngurusnya itu. Kalau kamu kaya, tidak usah. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau yang ngurusnya itu wong yang susah juga, wong fakir, miskin, maka bolehlah kamu ngambil harta mereka itu, makan dari harta mereka itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu ya dengan ukuran yang sepantasnya, sewajarnya, sebagai upah dari mengurus mereka dan mengurus harta mereka. Kamu kan ngurus mereka, juga ngurus hartanya, dan kamu juga kehidupannya susah. Nah silakanlah kalau kamu nak ngambil upah atas itu dengan cara yang wajar, dengan kadar yang wajar. Tapi kalau kamu berduit, sukarela baik kamu ngurus anak yatim, jangan ambil. Falyasta'fif, maka tahan diri kalian, jaga nian betul-betul, kamu tidak usah ngambil keuntungan apa-apa kalau kamu berduit. Tapi kalau kamu hidupnya susah juga, nah silahkan, tapi dengan cara yang baik. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Dan kalau kalian nanti telah menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka persaksikanlah, carilah saksi untuk itu. Jadi ngurusi harta anak yatim setelah mereka dewasa kita serahkan. Nah itu jangan berdua baik, tapi hendaklah ada saksi supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari. Panggil saksi, nah ini sudah tanda tangan saksinya memang sudah benar, itu sudah diserahkan kepada anak yatim itu. Wa kafa billahi hasiba. Dan ini ditutup, cukuplah Allah sebagai pengawasnya. Kalaupun kamu berlaku khianat, kalaupun kamu ternyata tidak jujur, walaupun kamu bebas dari hukum-hukum dunia, cuma ingat kata Allah, dak kati yang bisa bebas dari aku, dak kati yang terlewatkan, semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang orang bisa memanipulasi hukum-hukum dunia, bisa. Orang yang dihukum di dunia itu belum tentu salah, dan orang yang tidak dihukum itu belum tentu benar. Kalau di dunia ini pacak baik, wong salah jadi benar, wong benar jadi salah. Banyak kasusnya, sama-sama masuk penjara tapi mendapat perlakuan yang berbeda. Banyak
Walaupun dalam penjara bebas pacak kemana-mana. Tahu-tahu lagi ada yang ketemu, oh lagi hiburan di luar negeri dia. Padahal dalam catatan dia dalam penjara, napi dia. Tapi pacak kemana-mana, pacak kemana-mana. Nah itu hukum dunia pacak baik, pacak diatur galo. Hukum dunia itu pacak diatur. Tapi di akhirat tak pacak lagi. Tunggu di akhirat kayak itulah kalau masih juga lolos dari dunia. Maka ini ditutup, ini bahasanya berita tapi itu ancaman. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang mengawasi semua itu. Kalau kamu masih macam-macam, nah tunggulah kaget kamu di akhirat nanti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru.